Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma qawal tuqa biwasin qabul wa khatamtu ala famika bifakhir rasul wa tutafi'uni bi'aisima aqul Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Kudus, yang kita hormati Direktur Asbota Center dan Wakil Direktur Asbota Center, Gus Umam beserta Gus Nasib dan hadirin semua. Semoga kita semua kedepannya bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu era revolusi yang keempat. Setelah keempat, kemungkinan nanti akan menuju era revolusi yang kelima. Tadi sudah disampaikan bahwa tantangan bangsa Indonesia, warga Indonesia, baik yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, dan lain sebagainya, baik dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, dan sebagainya, itu kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu. Oleh karena itu, saya di sini akan sedikit memperkenalkan kitab tentang bela negara. Kitab ini sangat patut untuk dikaji di pondok pesantren, dikaji di ranting-ranting maupun di majelis-majelis taklim, khususnya bagi Nahdlatul Ulama. Kitab ini adalah karangan dari Gus Muhammad Said Kediri, putra dari Kiai Ridwan. Kitab ini berisi tentang mindset atau pola pikir sesat dalam bernegara di dalam Indonesia. Jadi pola pikir bangsa Indonesia itu harus benar dalam bernegara. Yang pertama di sini dijelaskan waqad ya'taqadul ma'dul muslimina bi annal mu'minina alaihi bi annal mu'minina ya la yajibu alaihi al-ihtimamu bi wadnihi wa annahu laysa mas'ulan bi amri wa qawlihi bal wajibu alaihi islahu dinihi bal wajibu alaihi islahu dinihi faqat. Wa ada di kalangan atau di lingkungan kita sendiri beranggapan atau memiliki mindset
bahwa orang Islam, umat Islam itu tidak wajib untuk memperhatikan masalah negaranya. Karena apa? Karena umat Islam itu tidak bertanggung jawab atas negaranya, tetapi bagi umat Islam itu hanya wajib memperbaiki diri untuk kehidupan akhirat kelak. Pola pikir yang seperti itu termasuk pola pikir yang sesat kalau menurut kitab ini. Karena apa? Ketika seseorang memiliki pemikiran bahwa orang mukmin, umat Islam itu tidak wajib memperhatikan negaranya dan tidak bertanggung jawab atas negara yang kita tempati ini, akan tetapi ia hanya wajib untuk memperbaiki agamanya saja dengan kita sholat, zikir, dan lain sebagainya tanpa mempertimbangkan kehidupan negara, maka ini adalah pemahaman yang salah dan merugikan. Karena menyebabkan kemunduran umat Islam di negara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yahtama bi amril muslimina falaysa minhum." Siapa saja yang tidak memperhatikan perkara atau masalah-masalah umat Islam, maka ia bukanlah umat Islam. Fakama anna sholahal muslimina fi sholahi watonihim, fal ihtimamu bi amril watani huwa haqiqatul ihtimami bi amri dinihim. Bahwa kebaikan umat Islam itu tergantung kebaikan negaranya. Maka memperhatikan masalah-masalah negara itu adalah hakikatnya adalah memperhatikan masalah agama. Kita harus memikirkan negara dulu, baru agama. Misal tidak bisa bersamaan, tetapi kalau kita bisa memikirkan duanya, berarti kita harus dua-duanya harus jalan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh almarhum Romo Yai Maimun Zubair bahwa Indonesia nasionalis religius atau religius nasionalis, dan ini memang termasuk negara yang ahli sunnah, benar-benar ahli sunnah dari segi tawasudnya. Indonesia misalnya berpolitik di Indonesia di dalam dunia internasional itu berpolitik dengan politik bebas aktif atau ikut terhadap negara non-blok, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak ikut Amerika yang kapitalis, tidak juga Cina atau sekarang dulu Uni Soviet yang komunis. Jadi di sini Indonesia adalah yang sebagaimana Islam, yaitu tawassul tengah-tengah ahli sunnah dalam berkehidupan bermasyarakat dari segi agama negaranya. Bahwa Indonesia, negara-negara Islam di Timur Tengah seperti Palestina, Suriah, Mesir, Yaman dan lainnya, bahkan kemarin hampir
ke Indonesia. Perpecahan di Timur Tengah itu adalah korban dari konspirasi antara negara kapitalis dengan negara komunis. Bahwa negara-negara Islam itu menjadi jajahan, menjadi rebutan oleh mereka kaum kapitalis dan kaum komunis. Sebagaimana ahli sunnah itu sering dibenturkan dengan Syiah oleh Wahabi, padahal yang berselisih sebenarnya adalah Wahabi dan Syiah, bukan ahli sunnah. Itu ada di tengah, tidak Wahabi ya tidak Syiah, tetapi memang benar-benar di tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Dalam perekonomian, pendidikan, politik, teknologi, sains, umat Islam, negara Islam itu kalah besar dengan negara non-Islam seperti Amerika, Cina. Nah, posisi sekarang Indonesia itu memang benar-benar menjadi korban oleh Amerika dan Cina untuk mengeksploitasi perekonomian, politik, sains, teknologi yang ada di Indonesia. Ini kalau melihat dari yang disampaikan oleh Gus Muhammad Said Lirboyo. Jadi an-nasolah al-muslimina fi solahi watonihim fal ihtimamu bi amril watoni huwa haqiqatul ihtimami bi amril dinihim. Kebaikan umat Islam itu tergantung kebaikan negaranya. Negara kita sudah baik, maka memperhatikan masalah negara hakikatnya adalah agama. Oleh karena itu kemarin pas demo 212 itu benar-benar NU itu berjuang sendiri, tidak banyak ormas yang kurang mendukung. Kalau NU tidak ketolong, kemungkinan bisa seperti yang terjadi di Timur Tengah. Yang kedua, bahwa mindset yang sesat dalam bernegara atau keyakinan yang salah dalam bernegara, wa tawakkuli wa zuhdi al-ghairi ma'naha bi dalili anna dunya jannatul kafirin wa ansarafa ila inayati bi anfusiha wa ta'mili imaniha bi dzikri wal a'mali sholihati wa hadha i'tiqadun fasidun sababuhu jahlu. Bahwa umat Islam itu tidak usah memikirkan masalah seperti ini, bahwa perkara dunia itu tidak penting. Itu akan berbalik mengisi dirinya untuk menyempurnakan imannya, berzikir kepada Allah, beramal soleh, tidak memikirkan masalah negaranya. Etika atau mindset, pola pikir yang seperti ini adalah fasidun sababuhu al-jahlu, pemikiran yang sesat yang sebabnya adalah kebodohan. Jadi ada dua hal yang perlu kita benahi. Yang pertama, bahwa kita bernegara itu wajib. Islam, tanpa adanya negara Islam di Indonesia, tanpa adanya negara Indonesia, maka kita umat Islam akan kesulitan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan pengajian, untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu,
kita tetap harus menjaga negara dari para penjajahan. Dari kedaulatan NKRI kita harus pertahankan. Terus kedaulatan NKRI kita pertahankan, ekonomi kita harus bisa mengisi di berbagai bidang. Politik juga seperti itu. Media, teknologi sebisa mungkin untuk menghadapi era revolusi industri yang keempat, yang nanti ada sebuah wacana konon katanya di tahun 2030 800 juta pekerja di dunia itu akan digantikan oleh robot. Oleh karena itu kita sebagai kader NU di masa yang akan datang, kita harus bersiap sedia menyesuaikan atau mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana karakter Rasulullah SAW di dalam syarah Aqidatul Awam Basiron bizamani, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW paham betul cara menyikapi zaman yang ada. Ini yang pertama, karakter Rasulullah untuk mengikuti perkembangan industri, era industri yang keempat. Maksudnya adalah cerdas menyikapi realitas. Yang kedua, karakter Rasulullah SAW dalam menghadapi era revolusi industri yang keempat adalah bidan ala syahri, menerima kondisi yang ada dengan tetap mengikuti dan berusaha tanpa menyerah. Yang ketiga adalah hafizul lisani, menjaga lisan kita. Lisan kita dijaga, kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Oleh karena itu, untuk menghadapi era revolusi industri, kita sebagai kader NU harus mulai mengkader. Dan ini kalau saya lihat sudah dilakukan di berbagai kepengurusan di Nahdlatul Ulama, mengkader orang-orang yang memang memiliki keahlian dalam bidang teknologi, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, nanti dalam bidang politik. Dan ini adalah tantangan kita ke depan yang harus dipersiapkan. Mungkin hanya itu. Dan saya harap kitab Ad-Difa' 'Anil Watan ini, Ad-Difa' 'Anil Watan min ahammil wajibat ala kulli wahidin minna, ini bisa dikaji di setiap ranting. Karena apa? Di sini nanti akan menumbuhkan sifat menumbuhkan pola pikir atau mindset, keyakinan bahwa hidup itu harus bisa bahagia dunia dan akhirat. Harus bisa bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Antara negara dan Islam, negara dan Islam, negara adalah dunia, Islam adalah akhirat. Kedua-duanya itu harus diperjuangkan. Oleh karena itu, semoga NU ke depan semakin bisa menjawab tantangan yang ada. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.